Prihatin dengan tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat hukum terhadap warga negara yang jumlahnya semakin meningkat, praktisi hukum melakukan gelar perkara di mana ini gelar perkara dilakukan di 5 kota, salah satunya di Kota Makassar. Gelar perkara yang dilaksanakan di 7 kota yakni Samarinda, Kupang, Medan, Surabaya, Makassar, Ambon, dan Jakarta dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kriminalisasi. Ihsan dari LBH Jakarta menyampaikan sejumlah kasus kriminalitas yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia semakin meningkat. Meski demikian, Ihsan mengaku kriminalisasi yang tidak terpublish justru lebih banyak dibandingkan dengan yang saat ini telah dipublikasikan atau yang tengah hangat diperbincangkan di sosial media. Gelar perkara 7 kota dilaksanakan untuk menekan laju kriminalisasi yang semakin tinggi, yang mencuat ke permukaan hanya sebagian kecil yang menyeret orang besar, tapi yang di bawah yang tidak pernah disorot justru lebih banyak. Bagaimana bisa ada keadilan jika yang di pusat saja sudah dikriminalisasi? Sebelumnya ada 49 kasus kriminalisasi, namun saat ini meningkat menjadi 708 kasus. Adapun beberapa praktisi hukum yang terlibat dalam kegiatan ini, diantaranya PSHK, LEIP, LBH Jakarta, Kontras, MAPI, YLBHI, KPA, LBH Masyarakat, Walhi, dan LBH Makassar. Dalam gelar perkara yang dilakukan Kamis 15 Oktober 2015 ini, pihak LBH Jakarta bersama LBH Makassar menyampaikan sejumlah kasus kriminalisasi yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia. Kriminalisasi yang saat ini bukan hanya karena si korban merupakan orang yang tidak berdaya atau tidak memiliki kemampuan untuk menjalani proses hukum, akan tetapi juga terjadi pada pejabat publik. Jadi dari 6 kota, 7 kota sama Jakarta yang akan kita lakukan gelar perkara pidana yang dipaksakan ini, total kita udah bisa melihat ada 49 kasus kriminalisasi yang berkaitan dengan upaya kriminalisasi yang berentet dari kriminalisasi pimpinan KPK, dan ada kurang lebih 20 kasus lain di berbagai daerah dengan motif macam-macam, dengan korban macam-macam, ada petani, buruh, dan mahasiswa, yang intinya juga berkaitan dengan proses yang tidak bertujuan murni penegakan hukum, yaitu macam-macam. Ada motifnya yang bersifat ekonomi seperti tadi kasus Pak Bahtiar, kasus para petani yang dikriminalisasi, dan juga ada kasus politik di mana ada beberapa PNS yang melaporkan dugaan korupsi pimpinannya, justru dia dilaporkan balik dan dia yang diproses terlebih dahulu. Jadi itu temuan kita dari berbagai. Hal ini bukan parsial tapi sudah terstruktur, bukan karena orangnya miskin atau tidak mampu, tetapi karena ada permasalahan di dalam institusi penegak hukum. Saat ini Indonesia dianggap sudah sampai pada tahap darurat kriminalisasi. Dari Makassar, Aksa Arsyad, GoTV memberitakan.